Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping young generations to become Christ Ambassador. Aku kangen sekali akhirnya setelah berpurnama-purnama podcast ini kembali. Mudah-mudahan masih ingat saya siapa ya. I'm your host Ravelo. Kembali hari ini berpodcast menyapa kalian semua. Apa kabarnya kalian semua? Mungkin lagi ada yang di Jakarta, di Melbourne, mungkin ada yang di Sydney, mungkin ada yang di Singapura atau di kota-kota lain, mungkin lagi dengerin ini sambil tiduran, mungkin lagi dengerin ini sambil di macetnya Jakarta or whatnot. But how are you guys? I hope you guys are doing well. Senang banget hari ini aku bisa podcast lagi, podcast ini bisa balik lagi dan bisa menyapa kalian semua, memberkati kalian semua. Nah, podcast hari ini kita bakal ditemenin oleh bintang tamu yang sangat spesial. Kita datangkan jauh-jauh dari Jakarta, dari Indonesia. Kita sambut Pastor Budi Sastra. Halo. Halo, shalom. Shalom Pak Budi. Jadi mungkin buat yang dengerin podcast ini dari sebelum pandemi, mungkin ada yang sedikit asing gitu mungkin. Pastor Budi Sastra ini siapa? Nah, Pastor Budi Sastra ini adalah caretaker gereja kita, BIC Melbourne. Mungkin boleh kenalan dulu Pak Budi, mungkin nama, jabatan. Nama saya lengkapnya Pendeta Budi Sastra Diputra, sering dipanggil Budi Sastra. Ya, asal saya Jakarta dan saya adalah hamba Tuhan full timers yang bernaung di bawah Gereja Induk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto dengan Gembala Senior Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dan saat ini saya dipercayakan untuk menggembalakan Rayon 1F di Jakarta. Ada beberapa cabang di Jakarta, di daerah dan di luar negeri. Dan juga ada satu cabang yang saya gembalakan langsung, yaitu GBI Icon yang ibadahnya di Lotte Shopping Avenue di Kuningan, Jakarta. Lalu juga dipercayakan menjadi Ketua Sekolah Tinggi Teologi Battle the Way Jakarta di daerah Tanjung Duren sebagai ketua di sana. Dan terakhir saya dipercayakan untuk menjadi caretaker di BIC Melbourne. Wah, mantap. Ya. Jadi hari ini kita kenalan lebih dalam sama Pak Budi ya. Puji Tuhan. Pak Budi, how are you? Very good. How's Melbourne? Melbourne is very good. This is the city that I first came here at in 1998 ya. Since the first. Waktu gereja ini dibangun. Ya. Sejak awal saya datang ke Melbourne ini adalah untuk buka gereja di sini. I see. Yeah. Aku baru tahu. Iya. Oh, I see. Yeah. Berarti still familiar with some faces. Yeah, so familiar. mungkin dulu zaman itu mereka masih kuliah mungkin ya. Betul. Ada yang masih Even kuliah. waktu tempat ini yang sekarang kita pakai ibadah ini belum dirubah, masih awal-awal. I stay here for 1 month. I still remember that at that time, it was very cold because it was winter. And there is no heater, you know. Iya. Ya waktu itu ya. Ini belum dirubah, masih baru pertama kali dibeli. I see. Kalau makanan lebih suka Indonesia atau? Still Indonesian food. Lidahnya lidah Indonesia masih ya. Tapi I think waktu Pak Budi nyampe hari ini sampai ke Melbourne ini sudah sekitar 1 minggu ya, belum ya? Belum, saya tanggal ini sekarang tanggal berapa ya? 20. Oh berarti 20 November. 16 saya berangkat. 16. Minggu ini cuaca lumayan suka Pak Budi. Waktu saya datang dingin banget. Padahal harusnya udah mulai summer ya. Mulai summer nih gitu. Iya, tapi udara semua suka lah ya Pak Budi di sini. Okay, Puji Tuhan. Jadi Pak Budi itu menggembalakan yang di Jakarta. Iya, jadi sebagai ketua rayon. 1F itu daerah, saya kurang tahu. Pas yang 1F ini tidak terbatas pada daerah, tapi mencar-mencar. Ada yang Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. I see. Ya, Jakarta
Ya kebanyakan sih memang Jakarta Selatan ya, sama Jakarta Pusat. Gitu. Tapi berpusatnya di Lotte tadi itu ya? Ya di Lotte. Iya. Dan juga ada yang beberapa di daerah di luar kota ya, Makassar, Kendari, Palu, Jogja. Ada yang di luar negeri juga, Taiwan sama Berlin. Taiwan sama Berlin. Wih, mantap sekali. Nanti mungkin teman-teman yang Taiwan dan Berlin bisa ikut mendengarkan ini. Pak Budi, aku boleh ngulik-ngulik masa kecil gitu boleh ya Pak Budi? Silakan. Jadi asal dari Jakarta juga Saya Pak Jakarta. Budi? Bulan apa lahirnya Pak Budi? Bulan Juli. Juli. Tanggal lengkapnya juga boleh. Tanggal. Saya tebak 20 Juli. Yeah, it's almost near 27 Juli. 27 Juli. Yeah. 27 Juli. Tahunnya mau disebutkan atau enggak usah Pak Budi? Boleh aja. Boleh. No problem. Kalau tebak usia saya berapa kira-kira Rafael? Waduh, saya panik. 50. Oh, 50. Oh, praise the Lord that I'm now 62. 62 berarti, aduh matematika saya diuji. 60, I was born at 1960. 1960. Oh iya, 1960. Oh, I see. Ya, Dari irit ya. Dari Jakarta 27 Juli 1960. 60 betul. Jadi grew up pun di Jakarta Pak Budi. Ya, betul. SD, SMP, SMA. University juga. Dulu waktu kecil gitu cita-cita memang langsung pengen menjadi seorang pastor atau cita-cita dulu apa Pak Budi kalau boleh tahu? Pengennya sih jadi businessman waktu itu ya. Karena bayangan waktu itu kan kalau businessman ya we do business. Cuan. We have so much money and then we can do anything waktu itu ya kecil. Jadi kerja ada spesifik atau kerjain apa aja gitu? Iya. Apa aja pokoknya waktu itu ya kecil waktu itu ya. Bikin ya, pokoknya I was born in the family that not a rich family gitu kan. Jadi saya kepikir waduh kalau punya bisnis bisa punya banyak uang itu waktu itu kecil ya. Seperti itu. Berapa bersaudara Pak Budi kalau boleh tahu? 6 bersaudara. 6. Yang paling elder kah atau eldest? Enggak, saya anak yang ketiga tapi laki-laki paling besar. Laki-laki paling besar. Ya. Oh, jadi berarti perempuan. Lalu saya laki-laki, adik saya laki-laki dan terakhir perempuan. Jadi 3 laki 3 perempuan. Wah mantap. Dulu apa Pak Budi masa kecil zaman dulu tuh berantemkah sama sibling atau malah saling support? Kayak how's your childhood back then? Iya. Kalau dengan kakak-kakak saya bedanya agak jauh. Dengan kakak pertama itu saya beda 10 tahun. Dengan kakak kedua saya beda 6 tahun. Tapi dengan adik-adik saya yang laki-laki itu bedanya gak jauh. Dengan laki-laki yang di bawah saya 1 tahun dan di bawah saya lagi beda cuma 2 tahun. Jadi 3 tahun ya. Berarti kita lebih dekat sama yang adik-adik ini adik-adik saya yang laki-laki ya. Kita jarang berantem karena mungkin orang tua selalu mendidik. Dia ingetin bersaudara gak boleh berantem. Jadi kita saling support satu sama lain. Kompak malah kadang-kadang kalau ada sesuatu yang kurang bagus, mau nakal-nakal kompak bertiga gitu. Tadi kalau boleh ngulik Pak Budi, mungkin tadi cerita lahir dari family yang menengah gitu lah ya. No, sebetulnya malah enggak. Ya belum nyampe nengah gitu. Malah belum sampai keluarga tengah. Yang pas-pasan, tapi pas-pasannya benar-benar pas-pasan, bukan pas mau beli, mau makan ada, bukan gitu ya. Tapi benar-benar pas-pasan. I still remember that when I want to pay my school fee, itu my daddy harus jual sepeda kesayangannya dia for only about 15,000 rupiah at that time. Very long time ago. Jadi 15,000 nggak bisa bayar. Waktu itu mesti jual sepeda papa saya. Dan dia sangat sayang pada waktu itu. Wah, saya sampai sekarang masih ingat gitu. Masih ingat masa-masa itu. Gitu. Kalau mama saya tuh bertuju kan Pak Budi. Okay. Itu ngalamin telur satu, terus pennya tuh yang lebar biar bisa diputer. Itu kayak gitu juga Pak Budi. Kita juga gitu sama. Potong 7. Wah, iya. Kalau saya ingat kalau nggak ada makanan, papa saya beli nasi goreng 1. Ya kan kita 6 bersaudara, papa mama jadi 2, 8. 8. Kan?
beli nasi goreng satu campur nasi putih, dicampur diaduk, lalu dibagi-bagi. Kok gue ketawa ya? Dosa. Gak boleh. Ini benar masa-masa yang pada waktu itu kita nggak memikir bahwa itu masalah loh gitu. Oh, tapi sekarang, happy malah Pak Budi. Happy, very happy. Papa kalau misal pulang tiba-tiba dia bawa es alpukat gitu ya. Sometimes kan ada orang kasih. Nah, satu es alpukat itu bisa dibagi 6 tuh. Gelasnya kecil. Cuman satu sedot doang dong Pak Budi. Gitu ya, makanya bagi 6. Kalau ada apa-apa misalnya ya ada semua harus bagi rata gitu ya. Jadi kita pernah makan juga kalau pagi-pagi saya sekolah, mama bikin nasi yang namanya kalau di Jakarta tuh nasi nyanya gitu. Nasi nyanya tuh apa? Nasi putih digoreng-goreng tanpa minyak, dikasih garam gitu. Lalu udah mulai agak angus-angus sedikit dibikin bulat-bulat kecil gitu ya. Lalu dibawa ke sekolah makannya itu. Tapi apakah di masa itu pernah kepahitan dengan Tuhan? Saya belum kenal Tuhan waktu itu. Karena maaf berarti kalau boleh tanya, ya, orang tua saya not born in a Christian kita family. 6 bersaudara, ya kakak saya disekolahin di sekolah Katolik, saya dan adik-adik saya memang sekolah Kristen, tapi saya baru mengenal Tuhan kira-kira umur 18 tahun. 18 tahun. Jadi malah waktu itu konsep marah sama Tuhan malah mungkin nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak kepikir tentang Tuhan. Oh, cuman ya udah jalanin aja hidup gitu berarti ya. Cuman merasa kok gini-gini amat. Others gitu ya, my friends gitu ya. Mereka bisa apa gitu. Kita dulu mau makan buah itu, wah saya ingat betul kalau misalnya bekas-bekas sembayang gitu kan suka dikasih ada apa lengkeng, ada apa, wah itu seneng banget. Ya karena kita nggak bisa beli, jadi bekas sembayangan kita makan itu lengkeng itu semua. Gitu. Tapi dilihat orang-orang lain kok bisa menikmati, tapi ya cuman itu aja, cuman nggak pernah nyalahin Tuhan, cuman pikir ya mungkin kita kurang beruntung lah gitu. Waktu itu temen yang datang ke sekolah naik mobil gitu ada? Iya banyak teman sekolah. Kalau kita lagi hujan besar kita problem, mereka nggak problem kan naik mobil turun, kita problem, kita bingung nih naik apa gitu ya, karena memang rumah saya nggak terlalu jauh dari sekolah, tapi jalan kaki kira-kira mungkin 20 menit lah ya, 30 menit. Tapi saya jalan kaki banyak kan, nggak karena bingung kalau hujan tuh. Jadi ya udah pakai jas hujan, jalan kaki gitu ya. Ya masa-masa indah itu. Kalau menurut saya. Masa-masa itu. Ya bukan masa susah, tapi masa indah itu. Masa yang indah. Nah Pak Budi, aku pernah dengar kata-kata bagus banget gitu. Tuhan kan maha segalanya. Gitu. Nah, apalagi kemarin kita di Natal pesannya Prince of Peace. Jesus is Prince of Peace. Jesus to Yesaya 9 ayat 5. Ya. Yesaya 9 ayat 5 boleh dibuka. Mighty God, Father gitu. dan Prince of Peace ya. Prince of Peace. Jadi yes kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Yes kita percaya Tuhan bisa apa tuh? Kita sering dengar cerita-cerita yang kayak aduh aku tuh lagi butuh misalnya uang spesifik 1 juta. Terus tiba-tiba orang ngasih spesifik 1 juta. Kita sering dengar cerita-cerita kayak gitu. Dan I don't have problem with that story. Kita semua mungkin setuju gitu. Tapi yang menarik di kata-kata yang pernah saya baca itu jangan lupa bahwa mukjizat terbesar tuh adalah saat kita yang tadinya jadi hamba dosa, oleh bantuan Roh Kudus kita bisa jadi percaya dan encounter Jesus as Christ and Lord of our Savior. Pak Budi setuju dengan statement itu? Sangat setuju. Nah kalau gitu aku boleh sharing nggak Pak Budi? Tadi lumayan menarik tuh. Lahir dari bukan a Christian family and then encounter Jesus at the age of 18. Iya. Boleh cerita Pak Budi itu gimana itu? Disekolahkan sekolah Kristen. Dan pada waktu sekolah Kristen ya kita seperti biasa ada pelajaran agama. Dan sampailah pada saya SMA, di mana teman-teman saya itu orang-orang yang sudah lebih dulu mungkin ya aktif di gereja. Jadi karena di sekolah Kristen pada waktu itu saya diajakin untuk namanya katekisasi untuk baptisan. Ya kalau misalnya sudah di sekolah Kristen waktu itu di PPK Penabur atau KPS yang kita bilang. Nah kalau memang di sekolah Kristen biasanya katekisasi 9 bulan ini jadi 3 bulan.
Jadi teman-teman saya ajakin udah ikut aja. Antara lain ada teman saya Jeffrey Chandra itu ya, kita satu SMA waktu itu. Oh, Jeffrey penyanyi. Chandra, iya, ya, penyanyi itu. Dia ngajakin saya, udah ikut aja katekisasi. Nah singkat cerita saya ikut katekisasi 3 bulan. Dan Maaf Pak Budi, ini apa SMP? SMA. SMA. After SMA. Jadi waktu SD, SMP saya enggak Kristen. Gitu ya, artinya kalau ditanya ya agamanya masih ikut orang tua waktu itu ya. Dan sampai SMA ya seperti itu. Belum Kristen sama sekali deh. I don't know anything about Christianity except di sekolahan itu ya, agama, pelajaran agama, belajar agama. Nah setelah saya ikut katekisasi dan akhirnya dibaptis pada waktu itu ya, dibaptis di gereja GKI waktu itu ya, di Percik waktu itu. Itu waktu itu umur 18 itu ya, Pak? 18. Kok mau? Nah pada waktu itu kan awal-awalnya diajak sama teman-teman kan, udah ikut aja lu, ikut aja. Nah saya ikut kan teman kan. Teman-teman, I don't know, I don't have any idea about baptism kan. Gak tahu tentang apa ya, cuman karena rame-rame. Nah mungkin ini juga nih, kalau kita punya teman, ajakin aja, lama-lama dia ikut tuh. Gitu, bisa ikut walaupun gak tahu kemana perginya, apa tujuannya, tapi karena temen bisa ikut. Nah ini saya ikut ya karena temen terus kan, katekisasi juga. Mungkin pada waktu itu saya juga masih main-main, dengerinnya asal-asalan, tapi karena temen itu kan jadi ada bondingnya. Nah ketika after dibaptis, biasanya di gereja itu selalu after baptism itu sorenya kita dikumpulin. Ada, ayo kalian mau pilih mana pelayanan apa? Ada choir, ada vocal group, ada youth, ada Sunday school teacher dan sebagainya. Pokoknya suruh pilih, nggak boleh enggak. Akhirnya teman-teman saya itu termasuk Jeffrey Chandra di choir. Nah namanya paduan suara Hosiana waktu itu. Jadi choir, ya udah saya ikut. Padahal suara juga nggak jelas gitu kan ya, tapi saya ikut aja. Nah di paduan suara itulah ada seorang pemimpin rohani gitu ya. Namanya kita panggilnya Ko David gitu. Ya, dia waktu ngajarin lagu-lagu itu dia juga sharing kata-kata lagu itu. Dan di situ dia sharing tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Yesus pas lagunya. Dan di situ waktu saya dengerin saya dijamah. Dan pada waktu itulah pertama kali saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya nggak tahan, saya nangis. Saya begitu merasakan kasih Tuhan. Dan saya tahu pada waktu itu, oh ternyata ini yang namanya menerima Yesus dan diselamatkan, dihapuskan. Dan saya jadi Kristen bukan karena dibaptis, bukan karena, tapi saya merasakan saya jadi Kristen adalah ketika saya mengalami gitu ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu saya mengalami ada satu perubahan hidup dan since then saya betul-betul rasakan perbedaan. Hidup saya berubah gitu, betul-betul berubah. Jadi saya lebih rohani, saya lebih suka baca Alkitab. Mulai sejak saat itu, Alkitab itu menjadi kesukaan saya. Tadinya obat tidur ya? Ya obat tidur tadinya, cuman kalau nggak bisa tidur baca langsung tidur. Ya sekarang, waduh itu pada waktu, nah sejak itu saya berubah. Jadi ini kalau saya boleh berimajinasi nih Pak Budi, apakah ini lagi di satu ruangan kelas terus si Pak David tadi itu lagi menjelaskan? Enggak, kita paduan suara latihannya tuh di gereja. Ada kursi-kursi paduan suara kan. Biasanya kita latihan di sana, dikasih partitur, kita baca. Namun sebelumnya biasanya dijelasin dulu lagu ini gimana supaya kita waktu menyanyikannya tuh ada penjiwaannya, menyadari gitu kan. Kalau misalnya bicara mengenai kasih Kristus, bagaimana mengucapkannya lewat lagu gitu. Jadi kalau di bayangan saya berarti waktu menangis kan kanan kiri ada temen ada. Malu tapi gak, pada waktu itu kan memang dia lagi menjelaskan. Dan saya merasakan, Tuhan gak bisa tahan. Ya mungkin orang lain di sebelah kiri kanan kenapa saya ini? tidak ada yang lihat ya bisa gitu. Tapi itu gak tahan. Dan bisa merasakan entah kenapa itu mungkin memang panggilan yang Tuhan tetapkan buat saya pada waktu itu. Gitu ya. Jadi tidak diinjili secara khusus, tidak diajak, tapi cuman dijelasin lagu terus saya bisa nangkep gitu. Nah, berarti aku jadi penasaran Pak Budi, apakah berarti dari titik itu
pengen langsung jadi hamba Tuhan atau pendeta? Awalnya enggak gitu, awalnya enggak, tapi karena mungkin setelah itu saya suka baca Alkitab, saya akhirnya terus juga jadi pengurus di paduan suara, ya jadi istilahnya leaders juga di sana, dan mulai banyak orang bukan counseling sih, tapi sering ngobrol-ngobrol. Ya, ada yang curhat, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran begitu ya. Lambat laun saya merasa wah ini kok orang-orang bisa istilahnya mau tanya sama saya gitu ya. Mungkin ada beberapa hal dan beberapa hal yang mereka dapatkan, terus mereka. Nah di sana saya sudah mulai. Nah sejak itu kan saya juga pas kuliah psikologi gitu. Oh kuliahnya ambil psikologi. Psikologi saya pas dapat ya pada waktu itu ya tadi saya bilang karena kita dari background keluarga yang kurang, nggak bisa daftar di mana-mana ya saya cuma bisa daftar di university negeri pada waktu itu dan cuma satu saya daftarkan. Saya dari IPA tapi masuknya pilihnya psikologi yang IPS pada waktu itu dengan harapan lebih mudah. Tapi satu-satunya yang saya daftar di sana yaitu psikologi dan universitas negeri karena murah kan gitu. Tiba-tiba ya bukan ini Tuhan berkemurahan dan saya diterima di UI pada waktu itu. Mantap. Itu ya jadi waktu itu pun mungkin mikirnya masih mau jadi psikolog gitu. Iya, pasti. Nah, belum mikir ke arah rohani iya, banget gitu belum ya berarti. Belum. Jadi kuliah gitu kan cuman waktu udah di psikologi dan lulus malah saya kepikir pengen buka biro psikologi, biro konsultasi psikologi kan gitu. Jadi saya akhirnya buka atau enggak? Ya enggak akhirnya buka. Cuman waktu itu part timer aja. Saya coba bukan buka besar-besaran tapi saya terimain psikotes. Kalau ada yang counseling tapi belum jadi resmi. Jadi resmi belum jadi legal gitu. Oh, and then like what's next after that? Maksudnya setelah lulus kuliah? Lulus kuliah saya tahun 85 ya. Tahun 85 dan saya kerja dulu gitu. Saya kerja sampai tahun 94. Di bidang psikologi? Iya, saya di human resources-nya jadi. HR? Di HR. Jadi saya di sana kerja sampai, jadi setelah tahun 88 lah saya dengar ada Pak Niko kan buka gereja di sana dan tiba-tiba kita jadi bergereja di sana. Jadi dari gereja sebelumnya pindah ke gerejanya Pak Niko dan tahun 93 sebetulnya ada panggilan full time karena setelah di gerejanya yang di bawahnya Pak Niko ini saya mulai aktif mulai jadi usher, terus jadi counter sekretariat, jadi singers, jadi worship leader, jadi ngajar, som pada waktu itu lalu pelayanan khotbah, mulai dipercayakan banyak. Dan tahun 93 ada panggilan full time. Ya, Tuhan bicara secara khusus bahwa ya saya sebetulnya pada waktu umur 18 kalau saya review kembali, ada dalam satu KKR seorang hamba Tuhan di Jakarta. KKR pelajar itu menantang gitu ya. Artinya siapa yang mau melayani Tuhan didoakan. Lalu saya turun pada waktu itu. Dan saya diingetin tahun 93 bahwa kamu pernah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Waktu itu bukan untuk full time. Nah, jadi akhirnya saya diingatkan tahun 93 dan singkat cerita akhirnya saya ambil keputusan ya sudah Tuhan, apa yang kau kehendaki Tuhan ingatkan supaya saya lepaskan pekerjaan dan step into full time ministry. Since then tahun 94 5 Mei saya ingat 5 Mei 94 saya lepasin kerjaan dan saya step into full time ministry. Dalam artian saya nggak kerja di gereja ya gitu, saya lepasin semua terserah Tuhan. Tapi tiba-tiba saya tanda kutip dipercayakan untuk bikin proyek di GBI-nya Pak Niko itu. Kalau saudara kenal dengan namanya Proskuneo, School of Worshipper, and itu ya Tuhan percayakan proyek pertama untuk bikin pelayanan itu ya, bikin kurikulum dan sampai jadi itu Proskuneo.
Waktu itu sudah menikah kah Pak Budi? Tahun 89 saya nikah ya. Berarti udah 94 saya full time. Nah berarti saya bisa kulik pertanyaan dari situ kan. Itu kan harusnya keputusan dari Suami istri. suami dan istri ya Pak Budi. Apakah nggak gampang. Berantem, sempat gampang berantem memang. atau sempat tapi eyel-eyelan? Ibu Cingki kan ketemunya Bu Cingki itu di choir juga, di choir yang saya. Nah dia udah lihat itu bahwa emang ini ya istilahnya namanya Budi ini tuh pelayanan terus, dan waktu kita di gereja di bawahnya Pak Niko juga kan kita pelayanan sama-sama. Tapi saya pelayanannya lebih intens. Nah di situ dia mulai melihat bahwa memang ada panggilan full time. Waktu itu dia cuma bilang apakah sekarang gitu ya. Mungkin nanti akan full time, tapi apakah sekarang? Bagian itunya aja yang agak ini. Apakah sekarang? Artinya dia masih ragu-ragu karena kayaknya belum siap. Sampai satu saat kita berdoa sama Tuhan. Tuhan oke, tandanya adalah kalau memang kau mengizinkan atau ingin saya full time, tandanya jelas. Saya waktu itu kerja dapat fasilitas kendaraan. Saya bilang nanti kalau saya full time kan kendaraan harus dikembalikan. Dan saya minta tandanya akan ada yang kasih kendaraan tadi gitu ya. Ternyata enggak, waktu saya berdoa begitu mimpinya saya Aku malah, pikir ternyata iya. Nah, mimpinya saya ternyata saya dapat mimpi saya jalan dari rumah, jalan kaki berdua sama Bu Cingki gandengan tangan, tapi begitu romantisnya. Lalu saya bilang sama Bu Cingki, enggak loh, Tuhan gak bakalan kasih mobil ini, soalnya mimpinya kita jalan kaki. Ya kan sambil romantis untuk pergi begitu. Akhirnya Bu Cingki bilang ya sudahlah, kalau memang kamu panggilan full time saya ikut aja. Tapi saya pesanin waktu itu, jangan nyesal ya, jangan nyalain saya loh. Enggak katanya, ya udah. Sejak 93 awal saya ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 93. Saya bilang start from 1994 saya full time bagi Tuhan. Nah baru tahun bulan Mei 94 itu saya melepaskan pekerjaan. Gitu. Menarik tadi Pak Budi. Biasanya orang kan minta tanda dulu terus jalan gitu ibaratnya. Tapi ini Pak Budi malah gak dikasih tapi tetap jalan. Karena mimpinya itu tadi, mimpinya saya jalan kaki bukannya naik mobil baru gitu kan. Iya. Hidupku bukannya aku lagi ya Pak Budi ya. Oh iya. Menarik. Aduh aku pengen kulik lebih banyak lagi, tapi kita mungkin langsung masuk ke inti. Kita go through next question aja ya Pak Budi ya. Mungkin nanti kapan-kapan next kalau kesini lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Berarti kan 94 tuh 28 tahun kira-kira. Sudah sekitar 28 tahun udah mengikut Tuhan Yesus. Full time. Full time. Pernahkah ada titik paling berat yang harus dihadapi atau dijalani? Finansial mungkin? I don't know, mungkin. Sejauh ini finansial tidak pernah. Karena kita selalu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Gitu ya, kita tidak pernah mencari. Saya ingat waktu saya mau full time saya bilang sama mama saya. Waktu itu kan saya kerja, saya kasih mama uang gitu ya. Lalu waktu mau full time mama bilang begini. Ya sudah kalau nanti kamu udah jadi pendeta full time. Yang uang bulanan mama gak usah dikasih lagi deh. Wih saya kaget. Maksudnya gimana? Ya kan kamu nanti udah jadi pendeta. Ya kasarnya gak punya duit. Belum tentu punya duit bisa bagi mama. Saya bilang jangan gitu mas. Saya bilang gak boleh. Bilang oh gak boleh, salah. Iya. Nah sampai terakhir mama saya meninggal tetap masih belum pernah gak dikasih. Jadi artinya dari segi finansial gak ada masalah apapun. Tapi berarti apakah ada Pak Budi yang rasanya tuh kayak paling berat atau kayak mungkin kepikiran mundur gitu ibaratnya Pak Budi? Sama sekali puji Tuhan nggak ada gitu ya. Paling kalau dalam pelayanan memang ya kita harus menjalankan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, itu aja yang saya selalu mencari kehendak Tuhan, pergumulannya di situ gitu ya. Misalnya supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perkenanan Tuhan, berkenan pada Tuhan. Nah itu dia. Lebih kayak ke what's next gitu ya Pak. Ya jadi istilahnya sama mengetahui kehendak Tuhannya gitu. Karena saya menempatkan diri kan sebagai as full time ministry, so full time servant of God.
So I serve God. Saya kalau sebagai hamba Tuhan, saya harus jadi hamba betul-betul. Artinya nanya Tuhan terus. Nah, dalam bertanya kepada Tuhan ini kan kadang-kadang Tuhan belum jawab, Tuhan masih belum jelas gitu kan ya. Nah, kenapa saya terapkan ini dalam setiap aspek kehidupan saya, misalnya mau pelayanan khotbah, mau pelayanan apapun juga gitu ya. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, karena saya sudah menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, saya harus tanya sama master saya, sama Tuhan saya. Wah, Lord, what should I do gitu kan ya. Kalau saya mau khotbah, apa yang harus dikhotbahkan, bagaimana khotbahnya dan sebagainya gitu. Jadi ada link lah gitu sebagai hamba. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Pak Budi, sorry tadi aku penasaran aja tadi, Iya. agak pengen mundur ke belakang tadi. Nggak apa-apa. Jadi waktu dibaptis, apakah orang tua langsung setuju? Apakah? Iya, pada waktu itu orang tua saya enggak ini ya, dia bukan orang tua yang fanatik dengan kepercayaan dia Dia yang ya udah lama gitu sok ya. atuh gitu. Tapi ya udah gitu, karena dia tahu ternyata bahwa kalau ke gereja tuh jadi lebih baik gitu. Iya, Dan iya, dibaptis iya. itu bisa jadi lebih baik ya, dia jadi setuju aja. Oke aja. Berarti ibaratnya your life story itu kayak dibukain jalan gitu ya, Pak Ya, Budi. betul. Puji Tuhannya itu ya berarti Pak Betul, Budi. betul. Wah, mantap. Nah, kalau tadi kita mungkin sudah yang sedih-sedih selama mengikut Yesus, Pak Budi. Apa yang paling membahagiakan atau yang nggak bisa dilupakan? Ya kalau saya dalam melayani itu yang paling saya bisa bersyukur sama Tuhan kalau apa yang saya lakukan itu memang persis seperti yang Tuhan kehendaki gitu. Artinya ada satu kepuasan ketika saya tanya Tuhan gimana hasil pelayanan, it's okay gitu kan. Tapi taunya dari mana Pak Budi? Kita kan punya hubungan sama Tuhan. Nah tadi saya bilang untuk memulai pelayanan aja itu saya selalu tanya sama Tuhan, berdoalah maksudnya. Nah ini komunikasi dengan Tuhan ini yang saya bangun setiap kali. Jadi misalnya mau khotbah gitu ya, Tuhan saya harus khotbah apa, nanti Tuhan tuntun, gimana cara nyampeinnya, Tuhan tuntun dan sebagainya. Lalu sudah delivering the message, biasanya saya bilang tadi gimana Tuhan. Nah ini yang saya bangun dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya bisa menangkap gitu impresi-impresi yang Tuhan bisa memberikan satu impresi ya, bukannya audible tapi satu impresi. It's okay, cuman tadi kurang begini, harusnya begini gitu. I never ask people to evaluate my ministry, tapi I always ask God gitu ya to evaluate my ministry. Nah, bukan kepuasan, sukacita saya ada ketika Tuhan bilang, "Okay, good" gitu kan. Seperti yang nah, jadi saya enggak dengerin orang lain misalnya bilang, "Oh, bagus misalnya. Atau sebaliknya misalnya kurang bagus. Nah, itu bisa impacted to my ministry gitu. Tapi saya kembali ya Tuhan, pokoknya saya sudah lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu and that's it gitu. Tapi saya jadi punya pertanyaan lanjutan Pak Budi Ya, kalau apa-apa. tentang itu. Tapi bukankah terkadang Tuhan berbicara kepada kita lewat komunitas juga, lewat Iya. orang di sekitar? Betul. Entah mungkin lewat kritik juga mungkin. Bisa. Nah, itu dia. Makanya dalam pengertian di sini adalah kita kan mesti objektif ya, artinya mesti terbuka. Dalam pengertian tadi saya bilang saya nggak mau dengerin, itu bukan nggak mau didengerin, tapi kadang-kadang kita lebih banyak terpengaruh dengan lingkungan kita daripada the word of God itu. the word of God. Nah, yang pertama adalah saya pasti terpengaruh dulu dengan lingkungan ini. Contoh misalnya ya, pertama kali saya mimpin pujian, lalu tiba-tiba pertama kali orang bilang, "Ya, gak ngangkat," katanya gitu. Saya langsung down, benar-benar langsung down. Saya bilang saya nggak minta, saya ini dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang no problem, gitu. Istilahnya dalam pengertian saya dapat impresi no problem. Ini baru pertama, kamu bisa belajar, gitu kan. Khotbah juga sama begitu. Misalnya, aduh, datar, ngantuk dan sebagainya. Waduh, saya langsung down pasti. Tapi di situ tiba-tiba ada seorang ibu telepon istri saya. Dia bilang just want to say thank you so much for the words that Pak Budi has already shared gitu kan ya. Oh, saya dikuatkan. Saya udah nggak mau khotbah lagi pada waktu itu. Padahal
waduh waktu itu berat sekali. Ibu itu belum pernah jarang sekali telepon, boleh dibilang nggak pernah telepon. Cuman mengingatkan itu terus langsung tiba-tiba semangat Tuhan, lagi gitu kan ya. Kadang-kadang kita bisa begitu. Tapi pertama memang saya affected dari lingkungan orang ngomong gitu kan dari langsung. Tapi disitulah Tuhan akhirnya bisa mengkonfirmasi. Ya udah saya bilang Tuhan, saya lanjut lagi. Tapi belajar gitu kan. Belajar, jangan bilang di misalnya udah khotbahnya datar misalnya gitu kan. Oh enggak, kok Tuhan bilang enggak, tapi Tuhan bilang enggak apa-apa, belajar gitu. Nah di situ yang the beauty of process sanctification juga ya. Iya betul. Wah, makasih Pak Budi buat waktunya. Aduh seru banget. Tapi tentu kita tidak bisa lama-lama karena takutnya 2 jam ini podcastnya. Tapi nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Budi, sharing-sharing lagi. Dengan senang hati. Terima kasih Pak Budi buat waktunya hari ini udah mau ngisi di podcast kita. Kita dari Cultivated Podcast biasanya tuh punya pertanyaan favorit. Jadi aku pengen tahu dari Pak Budi sendiri, apa ayat favorit dari Pak Budi Sastra? Ayat yang sangat mengubahkan saya itu adalah Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya bunyinya memang agak menyeramkan. Tadi ya ada di khotbah ya. Benar, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Pada hari terakhir akan ada banyak orang berseru padaku, Tuhan bukankah aku telah membuat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan membuat banyak mujizat demi namamu juga. Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Hanya, aku gak kenal. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan ayat ini mengubahkan saya sejak saya tapat dan saya mau menjadi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Makanya tadi selalu saya mesti komunikasi sama Tuhan. Puji Tuhan. Boleh dicatat itu teman-teman. Iya. Boleh dicatat, mantap sekali. Kalau lagu favorit dari Pak Budi Sastra, apa itu Pak Budi? Iya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kita. Okay. I like the song that Seperti Rusa Rindu. Seperti rusa rindu sungaimu. Ya. Betapa saya begitu pengen dekat sama Tuhan gitu. And then refrainnya kan Yesus kau berarti bagiku, kau segalanya bagiku gitu. Puji Tuhan. Kalau buku favorit ada gak Pak Budi? Iya, dari yang mungkin saya suka itu bukunya sederhana sebenarnya, Rick Warren, The Purpose Driven Life. Ya. Mantap. Buku simple tapi juga change a lot. Semoga referensi-referensi tadi memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Budi. Ada satu message terakhir mungkin buat kami BIC Melbourne. Iya, mungkin saya pikir dalam pelayanan atau pengalaman bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami banyak hal. Tapi jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik, tidak sayang. Tuhan itu tidak membeda-bedakan, tapi kita perlu punya pemikiran bahwa pertama Tuhan itu tidak pernah salah. Itu ya, yang salah tuh kita gitu. Yang kedua, Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat buat kita, anak-anaknya. Tapi kalau kita mengalami satu situasi yang gak enak secara manusia, bisa jadi itu proses. Dan yang ketiga adalah Tuhan ingin supaya kita naik terus dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor, bukan makin merosot. Jadi kalau kehidupan kita tidak istilahnya secara rohaninya lebih baik atau dan sebagainya, we have to evaluate ourselves gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Budi. Satu request terakhir boleh ya Pak Budi? Okay. Boleh nggak Pak Budi doain buat kita sebelum kita tutup? Oke, mari. Bapak Surgawi, terima kasih buat podcast ini. Kami tahu lewat podcast ini akan ada banyak orang yang bukan hanya mendengar, tapi juga mendapatkan pelajaran, bahkan diberkati. Berkati Ravelo, berkati Fanny Tuhan, berkati tim yang ada, berkati podcast ini Tuhan. Engkau pakai sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Pak Budi. Ya. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah dengerin Cultivated Podcast. Kita
bakalan lebih sering lagi upload. In the meantime, kalau mau throwback ke episode-episode kita sebelumnya, you can find us on YouTube, Instagram, Spotify, semuanya namanya sama, Cultivated Podcast. Jadi CULTIVATED, Cultivated Podcast. Jadi di YouTube banyak banget, ada teman-teman kita yang sharing, ada teman-teman kita yang lead the worship juga di sana, waktu itu worship from home. Jadi kalian bisa check out, kalian bisa DM kita if you guys have any prayer request, if you guys have any topik atau pertanyaan-pertanyaan yang pengen kita bahas apa aja. Ya begitu. Thank you sekali lagi buat Pak Budi. Kita ketemu lagi teman-teman in the next episode. See you guys in the next episode. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.